Presentasi P3K Angkatan 1. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini pemaparan seminar orientasi P3K Angkatan 1 Kota Surakarta tahun 2025, yaitu Mbak Cindy Riana Evanda Putri tentang Angelina Jolie, ya. Monggo kepada Mbak Cindy kami persilakan. Terima kasih Kak ya. Selamat sore yang terhormat Ibu Sukarmadari, selaku Kepala Puskesmas Kajang, Bapak Cindy, Bapak Dhani selaku mentor, Bu Yulita dan Bu Hendrik. Di sini saya akan mempresentasikan seminar orientasi P3K Angkatan pertama. Latar belakang masalah, kegiatan orientasi ini memberikan kesempatan kepada para ASN melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi ASN, memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para pegawai pada visi misi di tempat tugas, yaitu di Puskesmas Pacang Kota Surakarta. Pegawai mampu mengambil bagian aktif dan tepat dalam mewujudkan visi dan misi Puskesmas secara umum sesuai dengan bidang tugasnya dalam jabatan fungsi perekam medis sesuai Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Tujuan pelaksana orientasi P3K, peserta mampu memahami dan menerapkan program orientasi dan menerapkan etika profesi perekam medis pada instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk pelaksanaannya, waktu pelaksanaan orientasi P3K dari tanggal 16 Mei sampai dengan 20 Juni 2025. Tempat pelaksanaan orientasi di Puskesmas Padang Kota Surakarta. Untuk nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta, visi yaitu berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya, yang pertama, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kedua, untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Nomor 3, yaitu mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Nomor 5, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandasan semangat gotong royong dan kebinekaan. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kemudian untuk nilai dan etika pada organisasi dinas kesehatan, visi mewujudkan dinas kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misi nomor 1, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Nomor 3, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Nilai dan etika pada organisasi. Visi, terwujudnya masyarakat yang sehat, mandiri, dan berbudaya, menuju Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi nomor 1, menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang profesional, bermutu, terjangkau, merata, adil, dan berkelanjutan. 2, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas. 3, mendorong kemandirian masyarakat melalui pendekatan keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sebagai upaya kesehatan masyarakat secara komprehensif. 4, mengembangkan kemitraan lintas program, lintas sektoral, swasta, dan rumah sakit.
5. Menetapkan manajemen puskesmas yang efektif dan efisien dan akuntabel. Rencana dan hasil kerja P3K. Yang pertama ada judul, kedua identifikasi isu, ketiga isu yang diangkat, dan 4 gagasan yang diangkat. Untuk yang pertama, judul yang saya angkat yaitu Angelina Jolie atau edukasi dan penjelasan mengenai penggunaan aplikasi JKN Mobile bagi pasien di Puskesmas Padang. Kemudian untuk identifikasi isunya, yang pertama, Surat Edaran BPJS Kesehatan nomor 2743/6/6/1024 menyatakan bahwa fasilitas tingkat pertama termasuk puskesmas wajib memanfaatkan teknologi digital dalam proses pendaftaran melalui aplikasi JKN Mobile. Yang nomor 2, target yang ditetapkan oleh BPJS tentang aplikasi JKN Mobile adalah 90% dari total kunjungan pasien JKN di puskesmas. Sedangkan sampai bulan Mei 2025, capaian pemanfaatan JKN Mobile di Puskesmas Pajang baru mencapai 0,5%. Nomor 3, rata-rata kunjungan harian pasien JKN Mobile di Puskesmas Pajang BPJS PBI sebesar 110 pasien, sedangkan BPJS non-PBI sebesar 67 pasien. Nomor 4, mayoritas pasien JKN yang berkunjung ke Puskesmas Pajang belum mengetahui dan memahami aplikasi JKN Mobile beserta penggunaannya. Isu yang diangkat, teknik pemberian informasi dan edukasi yang disertai praktek langsung penggunaan aplikasi JKN Mobile menjadi upaya yang penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesediaan pasien JKN untuk mendaftar melalui JKN Mobile. Gagasan yang diangkat, edukasi dan pemberian informasi mengenai penggunaan aplikasi JKN Mobile bagi pasien. Tabel rencana kerja dan hasil kerja P3K. Yang pertama, kegiatan merekapitulasi data jumlah peserta JKN yang aktif di Puskesmas Pajang. Tahap kegiatan koordinasi dengan PIC dokter BPJS di Puskesmas Pajang dengan output hasil tersedia data real peserta JKN di Puskesmas Padang. Nomor 2, menetapkan target harian pasien yang menjadi sasaran Angelina Jolie. Tahap kegiatan melawan breakdown target harian disesuaikan jumlah peserta JKN aktif dan kunjungan pasien JKN di Puskesmas pada kunjungan berikutnya. Untuk outputnya, tersedianya data jumlah pasien yang diberikan Angelina Jolie di Puskesmas Padang per hari. Nomor 3, untuk kegiatannya melaksanakan edukasi pemberian informasi dan praktik langsung penggunaan aplikasi JKN Mobile. Tahap kegiatan mendokumentasikan identitas JKN yang diberikan Angelina Jolie. Untuk outputnya, nomor 1, tersampaikannya edukasi dan informasi mengenai Angelina Jolie kepada pasien yang tepat. Yang kedua, meningkatkannya pemahaman dan kesediaan pasien JKN menggunakan aplikasi JKN Mobile. Nomor 3, terunduhnya aplikasi mobile JKN pada smartphone pasien. Nomor 4, menilai efektivitas pelaksanaan edukasi dan membandingkan jumlah pemanfaatan aplikasi JKN Mobile. Tahap kegiatan, nomor 1, menyusun lembar bantu daftar yang telah mendapatkan edukasi dan menginstal JKN Mobile. Nomor 2, menilai kesesuaian jumlah pasien yang mendaftar melalui JKN Mobile. 3, menilai capaian pemanfaat JKN Mobile di Puskesmas Pajang. Rencana kerja menengah tahun ke-1, tahap kegiatan yaitu nomor 1, edukasi penggunaan aplikasi JKN Mobile. Nomor 2, melakukan sosialisasi terkait edukasi dan pemberian informasi pemanfaatan antrian JKN Mobile. Nomor 3, melakukan pelayanan informasi dan edukasi antrian JKN Mobile. Untuk outputnya, nomor 1, yaitu tersedianya alur dan prosedur resmi mengenai edukasi JKN Mobile. Nomor 2, tersampaikannya alur dan prosedur edukasi JKN Mobile kepada seluruh petugas pendaftaran. 3,
tersampaikannya informasi dan edukasi mengenai JKN Mobile kepada pasien. Tahap ketiga, nomor 1, kegiatan menilai dampak positif inovasi dengan menyusul tabel grafik efektivitas Angelina Jolie. Output hasil, tersedianya data yang menggambarkan dampak positif Angelina Jolie dengan membandingkan jumlah sasaran yang telah diberikan edukasi dengan jumlah sasaran yang telah menggunakan JKN Mobile untuk mendaftar. Tahap ketiga, melakukan monitoring kepatuhan pelaksanaan Angelina Jolie oleh petugas pendaftaran dengan output terlaksananya Angelina Jolie secara berkesinambungan. Tahap keempat, melakukan evaluasi inovasi dibandingkan dengan peraturan BPJS atau Kementerian Kesehatan terbaru mengenai pendaftaran online. Output hasil terupdate-nya alur dan prosedur pendaftaran online sesuai peraturan terbaru. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita berikan nafas dulu kepada Mbak Cindy atas presentasinya terkait inovasi Angelina Jolie. Kami persilakan kepada Bapak Ibu pimpinan beserta mentor untuk menanggapi. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Cindy, matur nuwun atas paparannya. Ini nilainya sudah saya berikan saya yang ini ya. Ya, kata tadi pesan salah satu mentor dan pelit-pelit gitu ya. Oke, beres lah. Aman kan Pak Badi? Ya, maksudnya gini, untuk yang paparan ini buat ini bisa nyambung untuk yang tadi kita kan secara umum terkait JKN sudah disampaikan. Tadi pagi kita rapat tentang screening deh. Nah ini nanti bisa mohon masukan dari buat Pak Sindik. Ketika kita mengedukasi, downloadnya sekaligus mengenforce pasien untuk ini, dan sasaran utama nanti adalah yang usia produktif dulu. Nah, supaya dia orang istilahnya ngangong gitu ya, yang mudeng, sambil nanti mensupport yang dapat dari posyandu dari bimbingan target utama tadi itu. Nah, nanti IJ Mbak Cindy nanti koordinasi dengan yang lain, dia malah dalam tanda petik beban utamanya perharinya itu edukasi ini mendapatkan sasaran ini. Nanti untuk pendaftaran ngambil KRM dan sebagainya sesuai dengan teman-teman yang lain. Oke, dari saya nih Mawar nanti diklarifikasi lagi oleh Bu dan Pak Nimo. Ini Pak Mentor cukup. Tenang ya Pak. Ya. Ya sudah ditamengi Pak Mentor. Matur nuwun Pak Dr. Dani selaku mentor sekaligus di Puskesmas Pajang sebagai penanggung jawab lintas klaster yang membawahi diantaranya adalah rekam medis. Yang pertama kami ucapkan selamat Mbak Cindy sudah berada di titik ini ya Mbak. Meskipun masih ada koma ya, nggak boleh titik. Sudah sampai dengan hari ini, alhamdulillah sudah bisa menyampaikan tahapan-tahapan rencana kerja nanti yang akan diimplementasikan selaku tenaga P3K di Puskesmas Pajang. Saya hanya bertanya sekaligus nanti juga memberikan masukan terkait untuk tabel rencana kerja. Ini penyempurnaan saja. Judulnya kan Angelina Jolie. Kembali lagi teman-teman supaya nggak ada yang terlewat. Supaya tidak ada yang terlewat dan nanti saat lintas program, lintas unit ini memperhatikan diajak bekerja sama sudah runtut gitu Angelina Jolie di breakdown 5W1H karena kalau melihat di tabel perencanaan ini masih belum urut Terus kalau biasa kita di Latsar PNS dan diklat itu diklat terakhir di kaptimnya beliau ini memang rencana kerja itu minimal 5 minimal 5. Ini di sini kan masih 4. Nanti ditambahkan karena kan ini banyak bapak ibu mentor yang baru Ini sebetulnya bisa
kembangkan lagi. Yang pertama, Mbak Cindy, ini sudah bagus, di sini butuh rekap data. Kita ini pasien terdaftar kapitasi kan 31.800 sekian. Ternyata baru 0,5. 0,5 itu kan berapa? Dan coba nanti dibuat target, ini masuk ke sini dulu ya. Setelah rekap data, tahu jumlah kapitasi, targetnya kan memang 90%, ya. Tapi apakah di tahun pertama langsung naik 90%? Kan boten, mungkin megap-megap no Mbak Cindy gitu ya. Jadi pakai timeline pemenuhan. Mungkin dalam rangka implementasi ini Mbak Cindy menetapkan target sendiri, nanti kencan sama Pak Mentor mau berapa persen. Nah, boleh dengan PIC-nya boleh. Ya. Ini langkah kedua, ini sudah bisa kegiatan kedua. Setelah tahu data, langkah kedua berkoordinasi dengan PIC JKN. Itu sudah kegiatan dua, ya. Jadi nanti langkah-langkahnya itu panjang dari dasar sampai dengan implementasi sampai dengan pelaporan, itu bisa menunjukkan bahwasannya panjenengan dan teman-teman yang ada di ruang ini kan tidak mungkin bekerja secara sendiri. Siapa yang terlibat di sana nanti terpotret. Lalu ini bagus ini Mbak, saya setuju ini menetapkan target harian pasien di breakdown sehingga nanti tahu sehari itu saya harus dapat pasien yang download MJKN berapa. Nanti bisa teknisnya dikerucutkan seperti usulan Dokter Dani tadi, usia produktif dulu, sing orang ngangong, ya, sing orang ngangong gitu. Atau jangan lupa kita manfaatkan sasaran PKG nih Mbak. Nah, PKG itu kan jelas nih. Sisan karo nunggu, jenengan golek mangsa. Wah, ini pakai kang PKG ini 8 nyantol siji ya. Nah, jadi target internalnya nanti dibuat sendiri dengan Pak Mentor ya dan Bu Dr. Farah. Target harian saya setuju ini jangan sampai lepas ya, sampai nanti rencana kerja menengah dan jangka panjang ini tetap harus ada. Nah nanti target harian ini sebagai langkah monitoringnya panjenengan ya. Sesudah menetapkan target masuk ini teknis edukasi, gitu. Berarti kan ini petugas dengan pasien. Pertanyaan saya mungkin untuk perbaikan, apakah Mbak Cindy akan bekerja sendiri? Nah, mungkin dalam implementasi, ya Bu, implementasi saat ini saya karena ada target saya akan melaksanakan. Tetapi nanti di jangka menengah saya sudah menuliskan di sini. Saya akan mengajak unit ini, mengajak unit ini. Berarti kan perlu ada pembekalan, sosialisasi, simulasi, ya kan, dalam rangka ini. Bisa juga melibatkan adik-adik siswa, kan gampang banget wong ngakon. Mas tahu HP, ini BPJS nggih. Yang pangapunten download riyen nggih. Nah, terus lapor ke Mbak Cindy, Kak, aku tadi dapat pasien nih Kak, udah download, bidik bukti nih. Ini Kak, oh ya, alhamdulillah hari ini dapat sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu okay? Itu jadi yang jelas nanti yang nomor 3 ini teknisnya gimana? Teknisnya okay? Teknisnya kan misalnya Mbak Cindy mencari mangsa gimana? Okay? Lalu mangsa ini kalau sudah terpancing sehari harus berapa? Terus dicatat di mana sebagai bukti bahwa ini sudah berhasil download. Nah, itu kan terus direkap jadi hasil kerja. Harapannya kan yang mendownload MJKN jadi bertambah. Jadi outcome-nya kan sebetulnya itu nih Mbak. Lalu bukan output-nya ya. Outcome-nya adalah harapan dari BPJS semua pasien yang terdaftar dan mempunyai JKN itu mendaftar secara
online. Harapannya kan begitu ya. Jadi nanti outcome itu jangka rencana tahun kelima mungkin ya Mbak. Tahun ketiga lah minimal targetnya tahun ketiga. Ini teknisnya nggih. Teknisnya nanti dicekak Nah niki kan ning edukasi, pemberian informasi, siapa yang mengedukasi, kapan ya. Berarti kan bisa petugas, bisa adik siswa, diejawantahkan lagi. Lalu menilai efektivitasnya. Nah ini sudah ada lembar bantunya, sudah ada penilaian kesesuaiannya. Nah nanti tinggal cara rekap dan penyajian reportnya saja seperti apa. Reportnya yang paling gampang ini wow. Pesertanya 31.800, sekarang 0,5 itu berapa angkanya. Nanti Mbak Cindy mau mulai tanggal berapa? Misalnya mulai 1 Juli Bu, saya kerjakan dulu, saya kebut sampai orientasi berapa minggu? 3 minggu ya? Orientasinya, implementasinya. Nah misalkan, atau ini sudah mulai diimplementasi? Kalau kemarin Sudah dapat berapa sehari? Nah, misalkan 2, terus nanti sebelum laporan kan jadi kan bisa kira-kira kan. Nah, ini ternyata dengan mekanisme ini bisa. Di sini yang menjadi potret teknisnya. Teknisnya gimana mengajak pasien untuk download. Kan podo karo ngajak pasien ngisi SKM toh nggih. Mungkin juga metodenya bisa kita paksa seperti SKM ya bisa loh ya. 1 unit ditarget berapa? Nanti monggo teknisnya akan seperti apa. Oke. Tapi ini bagus, satu semangat yang bagus untuk perbaikan kinerja juga di BPJS dan perbaikan mutu. Harapannya supaya layanan online ini, kalau di rumah sakit itu kan sudah wajib. Dia kalau nggak MJKN nggak mau, ya. Nanti kita perlahan ya harus ke sana ya Pak. Saya kira itu dari saya. Intinya Mbak Cindy dan teman-teman tadi yang sesi kedua ini yang sudah maju, yang sudah diberikan masukan, saran, catatan perbaikan oleh mentor maupun pimpinan segera diperbaiki, okay? Segera diperbaiki, segera dikerjakan. Okay? Saya kira saya cukupkan sekian. Monggo Pak KPU, mungkin ada masukan Pak. Terima kasih Mbak Cindy. Bagus sekali sebenarnya karena memang permasalahan di kita terutama di bagian pendaftaran terkait dengan pendaftaran melalui online, karena kita juga ada target dari BPJS, data kita masih sangat rendah. Cuma nanti bisa dianalisa dulu karena terkait dengan CKN mobil juga. Kadang-kadang pasien sebenarnya sudah mendaftar online tapi tidak beralasan, malah dapat notif belum bisa diakses, mohon dicoba lagi padahal sudah masuk. Jadi mungkin itu juga sebagai salah satu kendala pasien manakala mendaftar online tidak dapat balasan. Jadi mereka kan nggak percaya apakah saya sudah terdaftar atau belum. Jadi ini kayak buat kita sih terkait dengan CKN online-nya, karena kalau di rumah sakit begitu daftar pasti sudah dapat balasan. Kalau di kita masih, tadi saya coba sehari untuk besok juga nggak bisa ada balasan, suruh dicoba lagi. Jadi mungkin sebenarnya peluang untuk pendaftaran online itu besar, karena kalau kita lihat pasien jam 6, jam 5 sudah datang sini untuk ambil nomor antrian. Dimana kalau itu diarahkan ke CKN pasti mereka lebih menyambut dengan bagus kan, daripada kesini dikit-dikit mending dari rumah begitu bangun tidur daftar online. Cuman ya itu kendalanya, kadang-kadang CKN online tidak bisa langsung ada balasan. Mungkin itu bisa dikomunikasikan dengan pihak ketiga, apakah di pihak ketiganya atau di CKN online yang punya BPJS. Mungkin itu menjadi coba di analisa dulu terkait CKN online kenapa tidak begitu langsung merespon. Itu masukan dari saya. Terima kasih, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cindy berarti nanti
ngambu aja ngambu marah ya. Iya. Itu setiap yang error tadi masukkan aja di kegiatan itu. Antisipasinya gimana? Kurang macam-macam ya. Error mulai ya, mau sih ya. Oke, pada mau gue ya. Terima kasih untuk tanggapannya kepada pimpinan dan para mentor. Mungkin ada tambahan dari Mbak Cindy? Sampul? Oke. Terima kasih untuk sesi pemaparan orientasi kali ini. Kami cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.